Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Wilujeng enjing buat semua guys. Jangan lupa klik subscribe dulu untuk mendukung channelnya Cece Petani Kantoran. Guys, pasti punya dong limbah kayak gini, karena yang namanya telur hampir setiap orang suka dan suka ada stok kalau ibu-ibu di rumah tangga, mau diceplok di dadar ataupun olahan lainnya. Daripada kita buang kulit telurnya menambah sampah, dan juga kita harus mengurangi sampah dengan menyelamatkan bumi. Nah guys, tentu limbahnya ini harus kita cuci dulu ya. Kemudian aku selalu sediain wadah kayak gini untuk menyimpan setiap hari kalau nyeplok telur atau pakai telur untuk kebutuhan lainnya, karena dalam cangkang telur ini mengandung kalsium yang sangat besar. Nah, kalsium sendiri kita bisa manfaatkan dong buat berkebun. Daripada kita beli pupuk kalsium, mending kita pakai yang ada daripada dibuang. Karena kalau tanaman kita kasih kalsium seperti video Cece Petani Kantoran sebelumnya, itu akan mempercepat pertumbuhan batang tanaman lebih cepat. Selain itu juga meningkatkan klorofil atau kita sebut zat hijau daun. Dan tanah juga dan tanaman ya tahan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman, tapi jangan salah pakainya. Jadi pakainya seperti ini nih, aku contohin ini ya, salah satunya ke tanaman. Jadi walaupun mengandung banyak kalsium, tapi kalsium dalam cangkang telur itu nggak bisa langsung dipakai. Ini kebetulan yang aku sebagai contoh ya, karena kita nggak akan gunakan di sini. Ini ada tanaman kunyit. Nah, kita jangan menggunakan cangkang telur walaupun kita misalnya udah remes-remes langsung ke seperti ini. Karena apa? Kalsium yang ada dalam cangkang telur ini tidak akan cepat terurai, tidak akan cepat terserap. Jadi kita kan tujuannya untuk memberikan cangkang telur ini adalah memberikan kalsium supaya tanaman ini mempunyai kekuatan ya menyerap kalsium yang ada dalam cangkang telur ini. Tapi kalau caranya seperti ini, itu akan lama sekali terurainya, karena kalsiumnya ini tidak akan terserap dengan cepat. Karena itu kita harus membantu prosesnya tanaman agar bisa menyerap, sehingga usaha yang kita lakukan dengan memberikan cangkang telur pada tanaman ini lebih berfungsi dengan cepat terserap. Yuk kita uraikan atau coba caranya agar cangkang telur ini lebih cepat kandungan kalsiumnya itu diserap oleh tanaman. Maka kita harus mengolahnya dulu ya guys. Jadi jangan langsung kayak tadi, karena itu tidak efektif. Nah, yang pertama adalah setelah dicuci bersih ya, biasanya sih saya langsung mencucinya kalau di dapur itu, kemudian jemur dulu. Boleh dijemur di matahari, kalau saya dijemur di matahari ya sambil didiamin aja gitu. Atau kalau mau cepat di oven atau di sangrai, tapi lebih mudah juga dan lebih murah suka dijemur aja, hemat energi, nggak pakai bahan bakar. Kemudian harus kita hancurkan. Jadi dengan menghancurkan ini akan mempermudah untuk penyerapan kalsiumnya. Jadi kalsiumnya lebih mudah diserap oleh tanaman, lebih mudah rilis ya. Boleh menghancurkannya, karena ini yang punyanya Cece Petani Kantoran itu sudah dijemur beberapa hari, biasanya seminggu sekali ya saya kumpulin baru saya olah seperti ini. Dihancurkan dulu, boleh pakai blender seperti video Cece Petani Kantoran sebelumnya, atau kalau enggak misalnya nggak mau pakai blender secara manual, kita masukkan aja supaya mudah nih ke plastik bekas, nanti diulek juga bisa. Jadi caranya biar lebih halus ya, diulek dina coet atau pakai mutu ya. Kalau orang Sunda mah bilangnya ulekan itu coet dan mutu. Nah, ini contohnya yang udah Cece Petani Kantoran selalu buat setiap minggu kalau udah banyak. Kalau masih sedikit sih saya kumpulin. Ini pakai blender. Kalau lebih bagusnya lagi, lebih halus itu disaring. Jadi akan terpisah antara yang belum keulek ya. Kita hancurin seperti ini.
Untuk pemberiannya seperti ini. Yang pertama adalah kita campurkan ke media tanam. Kalau misalnya bagi teman-teman yang di lahannya luas itu kan biasanya menggunakan pupuk dolomit ya, bisa digunakan ini sebagai pengganti kapur dolomit, jadi nggak usah beli. Nah kalau misalnya ada yang masih kasar kayak gini ya kita singkirkan, karena akan mempersulit tanaman atau media tanah untuk mendapatkan kalsiumnya. Ini Cece Petani Kantoran lagi campurin ke kompos. Ini komposnya ini juga adalah hasil dari limbah yang dirubah jadi kompos. Jadi untuk sampah dapur itu Cece Petani Kantoran kalau yang bersifat organik kayak sayuran, bekas potongan buah atau apa, ini dijadikan kompos, nggak dibuang. Tapi tetap aja ya, meskipun sebagian sudah jadiin kompos, dimanfaatkan sebagai pupuk, kadangkala yang namanya sampah itu tetap numpuk, kasihan tukang sampah. Padahal kita harus bisa mengurangi sampah untuk melindungi bumi kita. Nah kayak gini diaduk-aduk seperti ini akan lebih efektif. Jadi kalsiumnya itu oleh tanaman akan lebih mudah diserap, lebih cepat daripada tadi ya kita remes-remes terus langsung masukin ke atasnya. Itu akan lebih lama, bahkan katanya sih sampai bertahun-tahun baru bisa diserap oleh tanaman. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah media tanam yang belum dimasukkan ke dalam pot atau polybag, karena kan lahannya Cece Petani Kantoran sempit, jadi biasanya di dalam pot nanamnya atau di polybag. Cara kedua, kalau kita ingin memberikan langsung ke tanaman, yuk kita ke depan. Ini area depan ya, aku lagi nanam anggur. Jadi kita berikan ke batang, sekitar batang ya, ke media tanam tetap. Jadi aku gali dulu nih, digali dulu sekitar batangnya. Nanti kita akan berikan ke dalam media tanah atau tanahnya ini sambil ngerempel atau ngebuang. Jadi kalau ada daun-daun yang sudah busuk ataupun tua seperti ini, kita harus rajin untuk membersihkannya. Ini udah ada buahnya nih guys, kecil-kecil, belum besar, mudah-mudahan segera berbuah. Jadi ini juga saya aplikasikan ke sekelilingnya ini, tapi ditabur ya, ditabur di sekelilingnya. Nah ini kan batangnya ada berapa ya, batangnya ada 2 atau 3 ini, kita berikan ke sekelilingnya nih. Kemudian kita tutup dengan tanah. Ini akan lebih efektif dibandingkan kita memberikannya langsung ya, pasti itu akan terserapnya lama. Setelah itu kita bisa menyiramnya seperti biasa. Kapan pemberiannya? Ini dia cara saya memberikannya ya, periode memberikannya. Nah, jadi kita campurkan ke media tanam, atau kalau untuk tanaman yang sudah berbuah ya kita harus di sekelilingnya, kemudian kita tutup lagi. Ada cara lain juga supaya lebih cepat nih untuk menyerap kadar kalsium yang ada dalam cangkangnya. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera berbuah besar ya guys nih. Tanaman anggurnya ini harus harusnya sih di agak naik ya. Kebetulan belum bikin ini untuk lancarannya. Ini adalah tambahan cara supaya kalsium yang ada pada cangkang kulit telur lebih cepat terserap, yaitu kita menggunakan 1 sendok saja ya kali ini, karena tanamannya kalau di rumah ini nggak begitu banyak. Kemudian kita tambahkan asam. Kali ini aku pakai cuka yang ada di dapur juga, cukup 1 sendok juga.
kalau nggak ada cuka, tapi biasanya kalau ibu-ibu punya ya stok cuka, bisa juga menggunakan jeruk kan asam juga. Jadi ini semacam asam. Kalau nggak salah sih kandungan dalam cuka ini asamnya juga tidak terlalu keras ya, CH3COOH ya kalau nggak salah waktu aku kuliah. Udah lupa, udah puluhan tahun. Nah, kita aduk-aduk biar bereaksi dulu. Kalau dilihat nih ada gelembung-gelembung, itu tandanya kalsiumnya ini bereaksi ya. Kalau waktu dulu belajar kuliah itu apa yang terjadi reaksinya adalah Ca, kalau kalsium ditambah CH3COOH itu menjadi apa ya, Ca3COOH barangkali yang reaksi terjadi. Nanti kita tanyakan deh pada ahlinya. Tapi yang terjadi sini ada gas juga. Kemudian supaya lebih mudah kita tambahkan sedikit air ya barusan. Kita aduk-aduk. Mudah-mudahan gak salah ya untuk yang para ahli kimia, karena aku juga udah lupa, tolong komen aja kalau salah. Maklum sudah lama sekali dan ini adalah aplikasinya. Nah, sebelum diaplikasikan ini jangan langsung dikasih ke tanaman ya, tapi kita encerkan dulu, tambahkan air kurang lebih 1 liter. Nah, ini yang wadahnya ini kalau saya bilang orang Sunda mah panyuk ya, kurang lebih ukurannya 1 liter. Jadi tadi 1 sendok pupuk dari cangkang telur yang udah di blender halus banget, bahkan itu udah saya saring aslinya. Kemudian 1 sendok asam yang kali ini digunakan adalah cuka, diencerin dengan 1 liter air, aduk-aduk aja. Baru deh kita siramin. Kembali lagi, nyiramnya adalah ke sekeliling tanaman. Kalau ini kalsiumnya sudah terekstrak ya ke dalam cairan tadi. Biasanya kalau seperti ini akan lebih cepat terserap oleh tanaman. Nah, kita siram lagi yang kemarin ya, yang minggu lalu saya kasihnya adalah langsung ke media tanamnya sekeliling perakaran. Ini sekarang pakai cara disiram ke sekeliling perakaran, tapi sudah dalam bentuk yang sudah terekstrak ya dalam cuka. Tapi tentu nggak boleh terlalu asam karena cuka kan asam. Jadi harus diencerkan, nanti tanahnya menjadi asam juga kurang bagus tanah yang asam. Sekian untuk cara memanfaatkan limbah cangkang telur buat tanaman. Jadi harus hati-hati ya, jangan sembarang kita mengaplikasikan. Makasih yang udah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Cece Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.